Ya masih bersama Ayah Andri di sini. Saat ini Ayah Andri mau ngedongeng kali ya. Ya, ngedongeng untuk masa depan. Ya. Jadi ceritanya begini, di saat ini udah sekitar 5 bulanan. 5 bulanan ada pandemi COVID-19. Jadi dulu di awal-awal mungkin eh, masih pada gaptek ya. Gaptek istilah bilang itu pandangannya mengenai digital marketing itu atau working from home itu baru mulai-mulai. Jadi semuanya beralih ke rumah aja, di rumah aja. Ada banyak orang juga yang saat dulu sebelum pandemic itu meng apa ya? eh, Tinggalnya di Jakarta, di pusat kota ya, di pusat kota gitu ya kan. Mungkin kayak New York, Prancis, Paris gitu ya, Paris, terusnya London, terusnya ada juga yang di Berlin gitu ya kan, ada di Tokyo, ada di Hong Kong, ada di Singapura. Ada orang Indonesia yang kerjanya di Singapura, dia pergi ke sana setiap minggu sore, flight ke Jakarta lagi Jumat sore. Ada yang kayak begitu, ada juga yang di Malaysia, di KL gitu ya kan, ada juga yang di Jakarta atau di Surabaya atau di Medan. Dia berani flight uh, back to hometown gitu ya kan. Itu jadi di sini Ayah Andre mau bilang saat ini tadinya mereka semua punya kos-kosan di sana, punya tempat tinggal, itu sekarang sudah dialihkan ke rumah semua. Jadi kemungkinannya kayak sempat sewa apartemen gitu ya kan, itu kemungkinannya kosong di sana itu. Jadi ini nih nanti babak baru nih setelah dibukanya, mungkin di negara-negara lain juga di New York gitu ya kan, itu baru dibuka nih semuanya nih udah bersahabat dengan COVID-19 gitu ya kan. Itu yang tadinya kota gitu ya kan, itu padat banget, macet banget gitu ya kan, itu nantinya kemungkinannya mulai bergeser karena banyak masyarakat udah bisa bekerja dari rumah ya kan, udah bekerjanya di rumah, apalagi yang level 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 marketing atau segala macam itu bisa kerjanya dari rumah, atau guru dosen gitu ya kan, itu kerjanya dari rumah semuanya. Nah, ada temen itu dia dulu pas lagi Januari kemarin itu udah tahu pandemik, dia pulang ke daerahnya, yang penting di sana ada akses internet, dan sampai sekarang belum balik-balik, tapi tetap digaji sama kantornya gitu ya kan. Ada juga banyak teman-teman yang seperti itu. Jadi nantinya mungkin kayak kebanyakan orang kayak Silicon Valley gitu ya kan, tempatnya nyaman gitu ya kan bagi mereka-mereka yang bekerja, tetap bekerja tapi tempatnya nyaman gitu ya kan. Mereka idam-idamkan misalnya yang dia guru gitu ya kan, guru semuanya back to digital. Jadi ketemu meeting semuanya pakai Zoom, pakai segala macam gitu ya kan. Itu dia tinggalnya di rumahnya dia di kampung gitu ya kan. Dia ada farmer gitu ya kan. Itu harusnya pas saatnya ngajar dia ngajar gitu ya kan, dia pakai Teams ya, pakai Teams ataupun Zoom ataupun Skype gitu ya kan. Dia ngajar gitu, selesai ngajar ada jeda gitu ya kan, itu dia nyiram pohon gitu ya kan, dia melakukan kegiatan-kegiatannya dia, tapi ya itu di hometownnya dia gitu ya kan. Ada mungkin Ayah Andi juga belum telepon lagi sih karena emang pandemi kayak begini di rumah terus, jadi Ayah Andi belum telepon lagi. Bagaimana yang kemarin kerja di Singapura balik pulang balik Jakarta gitu ya kan, sekarang mungkin udah di Jakarta terus atau bagaimana ya. Ada juga yang bisa di KL gitu ya kan, itu mungkin sekarang udah remote ya, remote skill jadi di remote dari sini gitu ya kan. Kalau di manufacturing itu ada program SIP itu untuk manufacturing, itu bisa di remote dari rumah gitu ya kan. Itu banyak lah ahli-ahli IT ngerti lah pastinya yang bisa di remote di rumah, apalagi zaman sekarang beralih ke digital ya kan. Nah, end user jadi bukan di pasar lagi tapi di digitalnya. Banyak kan sekarang nyari database. Itu database apaan? Handphone, nomor handphone banyak kan dicari.
itu sama orang-orang tuh banyak dicari nomor handphone gitu. Yang penting punya database, dia bisa WA blast ke semua customernya dia, apa new customernya dia gitu ya kan itu. Nah, kenapa database itu penting dulu sama zaman Facebook, zamannya Instagram, Twitter, terus apalagi YouTube channel gitu ya kan itu, terusnya apalagi itu makanya yang provider itu bagus banget kalau sampai bocor, bagus banget. Kenapa? Gila, bagus banget gilanya gitu ya kan, bagus banget gilanya itu. Ada provider yang ngebocorin data kliennya dia gitu ya kan, itu gila banget, bagus banget gilanya maksudnya Andre ya itu. Jadi database itu kalau sampai bocor ke orang yang tidak benar itu juga hati-hati ya kan. Nah, sekarang udah banyak semuanya serba digital, jadi nanti pandangan Andre mungkin 3 atau 5 tahun yang akan datang itu bisa aja orang memang nantinya di rumahnya itu, tapi dia tetap bekerja untuk kegiatan di Jakarta, atau dia orang Jakarta yang akses internetnya lumayan bagus di Indonesia, itu dia bisa kerja untuk Google di Silicon Valley gitu ya kan. Itu bisa juga dia bekerja untuk Facebook gitu ya kan itu. Jadi tempatnya nyaman, jadi dia di rumah sama anak-anak, bersama keluarga, tapi dia itu bekerja gitu. Itu pandangan Ayah Andre sih nantinya 3 atau 5 tahun dari sekarang ini udah mulai banyak yang mencari kenyamanan di hometownnya dia itu dengan bekerja dari rumahnya dia untuk berbagai negara gitu ya kan. Makanya di saat ini untuk anak-anak muda, anak-anak milenial itu yang terpenting itu ngerti bagaimana algoritma berpikir, algoritma digital itu. Kenapa? Soalnya juga penting. Pertama juga bahasa. Jangan takut untuk nggak bisa bahasa, jangan takut untuk nggak bisa bicara di depan, tapi berusahalah untuk selalu belajar. Itu sih yang bisa. Jadi nggak tahu nanti 5 tahun ke depan mungkin anak-anak kita itu sudah bisa di rumah aja, dia bisa bikin game, bisa bikin segala macam yang bisa dijual juga ke mancanegara itu. Tapi ya pasti ada positif negatifnya sih memang. Itu namanya sebenarnya kita makhluk sosial itu juga punya keinginan untuk bisa bertemu sama orang, bisa mencurahkan hati dan pikiran kita kepada orang lain yang sahabat ataupun lain-lainnya. Itu apalagi ada dibilang di usia yang udah mature, yang udah 45 ke atas, itu udah saatnya dia berbagi ilmunya dia kepada orang lain itu. Jadi berbagi ilmu, dan kalau nggak berbagi ilmu ya dia akan stuck di situ aja gitu ya kan. Jadi sekarang layanan-layanan di Indonesia udah banyak yang membuka webinar gratis walaupun hanya ilmu di depannya aja gitu ya kan, ngasih ilmu di depannya aja. Itu dia ya, ini yang harus disupport sebenarnya. Kenapa? Banyak sektor-sektor bisnis yang bisa dibilang nggak bisa bergerak lagi gitu ya kan itu. Dan bagi pebisnis kemarin itu langsung cari ide, puter pola pikirnya gimana bisa mendapatkan semangkok berlian yang bisa didapat gitu ya kan itu. Jadi mereka semua berpacu gitu ya kan, yang penting bisa hidup aja gitu ya kan itu. Jadi terus berjuang mereka semua, dan saat ini ya udah bisa dikatakan normal baru, a new normal gitu ya kan, dengan protokol kesehatan yang baik, yang emang udah bisa dibilang petanya itu udah
berubah sih peta peta orang bekerja, orang pebisnis gitu ya kan. Nggak harus ketemu orangnya langsung gitu ya kan. Maksudnya ada ide-ide baru ya, seperti apa, kurir ya, kurir. Itu jadi kalau zaman dulu ada just tip, nah sekarang jadi kayak gitu tuh, ada banyak. Nah kalau dulu lebih parah lagi, namanya broker, not broker, apa, lupa ya Andi namanya. Itu jadi calo perantara, lebih tepatnya perantara. Nah itu dia, kita tetap butuh perantara antara customer sama produsen and konsumen. Itu ada di sini di tengah, tetap ada perantara yang untuk produk-produk tertentu yang emang bisa dibilang langka gitu ya kan. Itu perantara. Kalau dulu itu ada perantaranya, nah sekarang perantaranya ini bisa jadi marketing, bisa dibilang marketing hitam ya. Jadi maksudnya black market maksudnya bukan black market pasar itu, tapi individu sendiri itu bisa ngejual produknya, produsen ke konsumen itu lewat jasanya dia hanya dibayar jasanya dia. Itu jasanya biasanya nilainya ya buka-buka aja lah ya, itu sekitar ya 5-25%, bahkan masih ada yang nilainya hingga 200% itu harganya ya. Jadi saya nanti informasikan lagi 4 atau 5 tahun 3 sampai 5 tahun ke depan itu memang udah berubah. Kita harus buka kacamata pemikiran kita, mengganti kacamata pemikiran kita yang baru. Jadi di normal baru nanti semuanya akan berubah. Orang juga salaman juga worry, saling lihat nih, dia itu apa enggak, healthy apa tidak gitu ya kan. Itu yang healthy banget aja bisa kena gitu ya kan, apalagi yang biasa aja kayak saya yang biasa aja. Tapi tetaplah protokol kesehatan di nomor satu kan gitu ya kan. Itu jadi di masa depan nanti pastinya akan berubah. Jadi jangan takut untuk selalu berubah, namanya kita masih makhluk sosial, masih harus berubah terus. Walaupun ya melihat perubahannya itu ke arah yang positif, jangan stuck. Ayo bareng-bareng kita bangun pribadi kita lebih baik lagi. Oke? Sampai ketemu lagi di dongeng yang nggak tahu nih tadi kepikirannya, pokoknya cerita dongengnya tentang itu 3 atau 5 tahun ke depan. Jadi nanti pemerataan penduduk di desa, di kota, jadi semuanya bisa kerja di sana gitu ya kan. Yang penting akses internet, aksesnya bisa gitu ya kan. Itu mungkin nanti banyak anak-anak muda yang bisa terus belajar. Itu aja sih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye bye.